Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang history hilangnya pusat perdagangan Kerajaan Demak abad ke-16 sampai 17 Masehi dengan anggota Ali Wibisono, Mirpang Setiaji, dan Muhammad Ilham Nurfahmi. Latar belakang 1. Kebudayaan bisa berasal dari lingkungan maupun geografis yang mempengaruhi manusia. Terdapat 3 wujud kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat. Yang pertama, wujud kebudayaan berupa ide atau gagasan yang berhubungan dengan nilai dan norma. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas yang berhubungan dengan tindak masyarakat. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Karena dengan kebudayaan sebagai salah satu bukti sejarah peradaban manusia, kita tidak bisa lepas dari faktor lingkungan atau geografi. Yang kedua, geografis membuat Kerajaan Demak berkembang pesat. Yang membuat Kerajaan Demak berkembang pesat yaitu karena Demak dulunya berada di pesisir Selat Muria, sehingga membuat perdagangan di sektor maritim menjadi mata pencarian Demak. Yang ketiga, Kerajaan Demak mengalami kejayaan dan keruntuhan. Kejayaan Kerajaan Demak ini mengalami kejayaan karena pada sektor maritim yang sebagai pusat perdagangan Kerajaan Demak, dan keruntuhannya disebabkan oleh perubahan geografis yang menyebabkan pusat perdagangan Demak menjadi runtuh dan menyebabkan perekonomian Demak juga ikut menurun. Yang selanjutnya merupakan rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana kondisi geografis Kerajaan Demak pada abad 15. Kedua, bagaimana aktivitas dagang di Kerajaan Demak abad ke-15 sampai 17. Yang ketiga, bagaimana hubungan kondisi geografis Kerajaan Demak abad ke-15 sampai 17 Masehi dengan kota Demak saat ini, dengan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi geografis wilayah Demak. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perdagangan di Demak. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kondisi geografis Kerajaan Demak abad ke-15 sampai 17 Masehi dengan kota Demak saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Nurfahmi dari kelompok 12. Saya akan membahas landasan teori. Satu adalah teori peradaban. Makalah ini menggunakan dimensi keruangan. Yang kedua, determinasi lingkungan. Determinasi lingkungan dikenal juga sebagai determinasi iklim atau determinasi geografi. Definisi determinasi lingkungan adalah pandangan bahwa lingkungan fisik bukan hanya kondisi sosial yang menentukan kebudayaan. Ketiga, teori kebudayaan. Teori kebudayaan ini adanya bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, dan sistem mata pencarian hidup seperti sistem religi, kesenian. Pembahasan ke-1, pembahasan kondisi geografi wilayah Demak abad ke-15. Demak merupakan wilayah di Jawa Tengah dengan luas sekitar 1.087.053 km persegi. Demak merupakan salah satu wilayah di mana kerajaan Islam besar di Jawa yang pernah ada berkembang pada abad ke-15. Demak merupakan daerah pesisir sama seperti Tuban dan Jepara maupun Semarang, yang dulu merupakan kota pelabuhan dagang besar. Kabupaten Demak memiliki 12 kecamatan, yaitu
Marngen, Karwagen, Guntur, Suyung, Karangtengah, Bonang, Demak, Wonosalam, Dampet, Gajah, Karanganyar, Ijen, Widrung, ya. Demak berupa tanjung kecil di sebuah selat yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, dan Selat Muria. Mengenal Selat Muria merupakan selat yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai jalur pelayaran dengan pintu Semarang di barat dan Rembang di timur. Dengan adanya navigasi yang sudah dipelajari dari masa sebelum abad ke-15 Masehi, aktivitas perdagangan dan pelayaran dengan mempelajari alam contohnya lautan, daratan, cuaca, dan musim, terus berlanjut dan berkembang. Peta jalur perdagangan Demak. Pesan kedua, secara geografis antara Demak dan pedalaman Jawa Tengah dihubungkan sebuah sungai yang bermuara di Selat Muria. Dari segi agraris, Demak memiliki hasil pertanian yang melimpah untuk menunjang kebutuhan pangan. Adanya Selat Muria lumayan lebar dan dapat dilayari dari Demak ke barat dan dapat singgah di Semarang, dan ke timur dapat singgah di Rembang, menjadi jalur distribusi perdagangan komoditas dari Demak, yaitu padi dan kain Jawa. Lancarnya distribusi komoditas dagang dari Demak ke pulau lain, dan sebaiknya juga dibantu dengan adanya arah angin, di mana arah angin timur mengarahkan pelayaran dari Demak ke arah barat, yaitu Malaka, Jambi, Palembang. Demak merupakan pemegang hegemoni kota pelabuhan di pesisir utara Jawa. Aktivitas pelayaran Demak dibantu oleh kota-kota pelabuhan yang utama atas kekuasaan Demak, yaitu dari pelabuhan dagang pesisir utara Jawa antara lain adalah Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Rembang, dan Juwana dan Jepara. Secara geografis, karena kota-kota itulah yang berada paling dekat dengan Demak dan strategis di pesisir Jawa. Selat Muria sebagai jalan utama dari Laut Demak memiliki dua pintu, ujungnya berupa kota pelabuhan, sedangkan di ujung timur Selat Muria terdapat kota pelabuhan Semarang dan Jepara, sedangkan di ujung timur Selat Muria terdapat kota pelabuhan Pati dari Juwana. Semarang yang menghadap laut ke Jawa secara langsung merupakan pelabuhan yang terbuka. Dikatakan Semarang merupakan pelabuhan tempat pembuatan kapal Demak, kota pengawas bagi Semarang, pegawai Demak. Di awal pendirinya pada masa Raden Patah, Semarang sebagai pelabuhan Demak juga merupakan tempat perdagangan Cina, karena wilayah yang luas rata-rata bagi Cina dapat menjadi akses dagang hingga pedalaman Semarang. Jepara berada di Selat Muria. Di kota tersebut berada di antara
daratan yang luas di pinggir selat tersebut. Secara geografis, Jepara berada di tengah-tengah perairan sehingga tidak berhubungan langsung dengan kota pedalaman yang menjadi penghasil padi, sehingga fungsi Jepara sebagai kota pelabuhan hanya menjadi tempat transit dagang. Pati Juwana sebagai pelabuhan pintu selat Muria yang ujung timur tidak begitu menghasilkan komoditas karena pati berada di selat Muria yang kurang dapat diproduksi komoditasnya. Jumawa juga terhalangi oleh Bukit Kapur Prawata. Kondisi geografis buruk untuk bertani sehingga tidak dapat menuju kota pelabuhan menghasilkan beras. Peta jalur perdagangan dalam Demak. Aktivitas dagang pedalaman Demak. Pedalaman Demak dipengaruhi oleh dengan adanya sungai dan tanah yang subur. Terdapat dari dua sungai utama yang mengalir melewati Demak, yaitu Sungai Tuntang dan Sungai Serang Kadilangu. Merupakan wilayah di Demak dan merupakan salah satu penghasil beras karena Demak terdapat Sungai Tuntang yang airnya bersumber dari rawa Pening, Ambarawa, sedangkan Sungai Serang berfungsi sebagai penghubung antara Demak dengan kota. Baik, di sini saya Alif Bisono dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pembahasan ketiga, yaitu pada analisis. Nah, analisis untuk hilangnya pusat perdagangan Demak abad ke-16 sampai 17 ada karena bisa dilihat pada peta ini. Peta ini adalah peta sebelum Laut Muria mengalami sedimentasi atau hilangnya Laut Muria yang pada saat itu menjadi menjadi jalur perdagangan antara Demak dan kota-kota sekitarnya, dan juga sebagai jalur antara orang-orang dari luar negeri untuk ke Indonesia untuk berdagang, terutama di daerah Demak. Dan Selat Muria atau di antara Pulau Muria dan Pulau Jawa juga merupakan sebagai pusat perdagangan yang bisa menghubungkan antara ekonomi pesisir dengan ekonomi pedalaman, yang dimana di Demak ada dua sungai utama yang menghubungkan Demak pesisir dengan Demak pedalaman, yaitu Sungai Serang dan Sungai Tuntang. Sungai Serang dan Sungai Tuntang pada saat ini, seperti bisa dilihat peta, seperti saat ini sudah menyusut atau juga melakukan sedimentasi karena jika laut tersebut surut, maka air sungai tersebut bermuara ke laut dan membawa lumpur-lumpur lah. Lumpur-lumpur itu kemudian mengendap di selat tersebut dan menyebabkan selat itu hilang dan menjadi daratan seperti saat ini bisa dilihat di peta ini. Selat Muria hilang dan mengalami sedimentasi, dan juga dengan hilangnya Selat Muria dan juga menyusurnya Sungai Serang dan Sungai Tuntang, maka perekonomian di Demak sebagai kerajaan maritim dan juga perekonomian di pedalaman yang menghasilkan beras berkualitas unggul tersebut menjadi hilang, dan Demak tidak
menjadi kerajaan pesisir lagi pada saat ini, dan menjadi daerah lebih ke pedalaman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan yang terakhir, hilangnya pusat perdagangan kerajaan Demak abad ke-16 sampai 17 dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kondisi geografis Demak, dan juga jalur perdagangan kerajaan Demak, dan juga sedimentasi Selat Muria dan sungai-sungainya. Sungainya ada 2 tadi, Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Lalu hilangnya 3 faktor ini kemudian yang mendasari hilangnya pusat perdagangan kerajaan Demak abad ke-16 sampai 17. Nah, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.